的光点燃了梦魇，一路赤焰为谁点着一诺一三年。 Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Seorang pria muda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai, dadanya dengan tenang bangkit dan jatuh dengan ritme napasnya. Semuanya hanya sangat alami, dengan setiap napas yang ia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampaknya menjadi udara yang melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu bermeditasi, kilau aneh namun redup muncul sesaat di cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pria muda itu perlahan-lahan mengeluarkan napas dan membuka matanya, berkedip. Lampu putih pucat menyala di atas murid-murid hitamnya. Itu adalah Douki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh upaya besar untuk mendapatkan koki itu. Tapi, FCK, itu menghilang lagi. Tidak, tolong. Pria muda itu berusaha mati-matian untuk menjaga koki yang menghilang dari menyelinap pergi tetapi tidak berhasil. Ketika irisan terakhir Douki meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari menjadi tenang menjadi salah satu kemarahan dan keputusasaan dan suaranya bangkit dengan amarah. Dia meringkuk tangannya ke tinju dan dengan cepat mengepal dan melepaskannya. Akhirnya, wajahnya beralih dari kemarahan ekstrim ke senyum paksa. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya 2 ki dari tahap ke -3, masalah kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang polos, seorang tua yang disuarakan terdengar di luar pintunya. Guru muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pria muda itu adalah putra ketiga dari sundulan klan, Xiaoyan. Di atasnya ada 2 bersaudara, tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua saudara lelaki itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiaoyan, bahkan ketika ia jatuh dari jenius menjadi sepotong sampah. Yang akan datang, Xiaoyan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang penatua dengan jubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, penatua mengangguk. Tetapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat sebelumnya, dia mungkin akan menjadi Douze yang hebat, sia-sia. Penatua dan pemuda itu menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula yang ramah. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan 3 penatua tanpa emosi. Mereka adalah penatua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah keempatnya adalah penatua lain dari klan. Para penatua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak orang tua klan, tetapi mereka memiliki sedikit suara dan tidak memusingkan. Selain para penatua ini adalah pemuda yang menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain adalah 3 orang asing. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang ditaburkan oleh Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang asing. Dari ketiganya, ada seorang penatua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun penatua itu semua tersenyum, matanya yang mungil penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pandangan Xiaoyan turun lebih rendah, berhenti di dada penatua. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang yang mengkilap, 7 star Dadoushi. Orang ini seorang bintang 7 Dalton Doushi, menakjubkan. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Penatua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri. Pada kenyataannya, dia adalah 2 bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoushi setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan bahwa Xiaoyan terkejut. Di samping penatua adalah pasangan muda, mereka juga mengenakan jubah putih bulan.
Pria itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan bangunan yang kuat. Dia pasti tipe yang ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya adalah 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, 5 star doze, untuk bisa menjadi bintang 5 doze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda itu. Dengan wajah yang tampan dan kekuatan yang layak, pemuda ini, tidak hanya menjadi target tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim pandangan kepadanya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya berkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan flinch. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran cowok Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga yang rumit dari gadis muda itu adalah anting-anting batu jar hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting bersama, berkicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada yang berkembang dari gadis itu adalah 3 bintang emas. Doze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat menyaingi talenta mantannya. Tapi Xiao Yao memaksakan pandangannya dari keindahan yang dingin. Tidak peduli apa, di bawah penampilan Xiao Yao yang belum dewasa adalah jiwa yang matang. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menjaga dirinya dari bertindak seperti jorok yang ngiler. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan di dalam gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta berputar di sekitarnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua berjalan dengan cepat. Xiao Yan dengan sopan menyambut Xiao Zhan dan ketiga penatua. Haha, Yan kamu datang, di sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 penatua klan dan mencari kursinya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak memiliki kursi. Posisi saya di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tetapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan saya di depan para tamu, kakek tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya diam-diam. Dalam benaknya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang ada di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda itu mengeluarkan tawa yang lembut dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka melihat Xiao Yan menjadi bodoh. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Pandangan kemarahan melintas di wajahnya sebelum diganti dengan alis bengkok. Penatua kedua, Anda. Oh, sangat menyesal. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang master muda. Hehe. Aku akan pergi seseorang untuk menyiapkan kursi. Penatua jubah kuning itu tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya dalam tindakan kritik diri tetapi pandangan meremehkan di matanya tidak memudar. Brother Xiao Yan, duduklah di sini. Suara yang jelas dari seorang gadis berdering melintasi aula. Ketiga penatua menegang. Tatapan mereka bergeser ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergerak-gerak tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip di Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sedetik. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia menjatuhkan di sebelah Sun Er. Xiao Yan berbisik, "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya lagi." Xiao Sun Er dengan ringan tersenyum, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membalikkan buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada suasana intelektualitas di sekitarnya. Setelah memindai melalui halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh. "Brother Xiao Yan, Anda belum duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius di klan.
Bukankah itu mudah untuk kamu jika kamu menginginkan teman? Melihat wajah kesal Sun Er, Xiao Yan DRIDY tertawa. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamar saya setiap malam ketika saya berusia 4 hingga 6. Dan kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah Dou Ziki untuk memperkuat tulang saya dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah Anda tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, saya hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana saya tahu? Jantung Xiao Yan mulai berdetak keras, memaksa membuka senyum. Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya pindah kembali ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara sendiri. Dia berkata, meskipun saya tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik. Saya seorang gadis kan? Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang menyentuh saya dengan ceroboh, jika saya pernah mengetahui siapa yang melakukannya? Mulut Xiao Yan mulai berkedut dengan keras, menjaga pandangannya tetap lurus. Dia menutup mulutnya dengan erat. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.